Hai teman pemilih, topik kita kali ini adalah terkait dengan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Nah, untuk membahas hal tersebut, kita sudah bersama dengan Bapak Nyoman Gede Cakrodayu. Beliau adalah anggota KPU Buleleng, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Menurut Mania. Nah, topik kita sekarang terkait dengan pemutakhiran daftar pemilih yang sudah berlangsung dari sekian bulan yang lalu ya Pak. Dan pada tanggal 12 Mei 2023 kemarin, KPU Buleleng telah melaksanakan pleno penetapan perbaikan daftar pemilih sementara atau hasil atau HPDPS ya, HPDPS untuk Kabupaten Buleleng. Nah, bisa diceritakan Pak Man terkait dengan hal tersebut? Baik, teman pemilih, terkait dengan hasil perbaikan daftar pemilih sementara atau disebut HPDPS, kami sudah melakukan pleno di tingkat kabupaten pada tanggal 12 Mei tahun 2023 dengan jumlah pemilih sebanyak 613.768, berkurang dari jumlah sebelumnya pada saat DPS daftar pemilih sementara yang sejumlah 616.008, kurang lebih 2.240. Nah, hal tersebut dapat kami jelaskan karena memang kita itu melakukan kegandaan yang antar provinsi maupun antar kabupaten yang kami selesaikan setelah adanya DPS. Demikian Pak Bandar. Jadi kan kemarin kita sebelum penetapan HPDPS ini, kita kan sudah menetapkan DPS juga ya Pak Manya. Jadi DPS tersebut adalah daftar pemilih sementara. Jadi daftar pemilih tersebut telah berproses cukup lama dari sebelumnya dari data DP4, kemudian kita melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit, sehingga kemudian bisa disusun menjadi daftar pemilih sementara. Kemudian dari daftar pemilih sementara kita umumkan, kemudian menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat, kemudian tanggapan dan masukan dari masyarakat tersebut menjadi dasar untuk perbaikan daftar pemilih sementara tersebut, sehingga sekarang menjadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Kemudian setelah ditetapkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan tersebut, nah tahapan selanjutnya seperti apa lagi Pak? Baik, ini kan daftar pemilih untuk menuju daftar pemilih tetap itu ada tahapan-tahapan yang mesti kita dilakukan. Pertama seperti yang disampaikan tadi bahwa dari coklit menuju DPHP dan menjadi DPS. Nah, tentu itu semuanya berproses. Nah, dari DPS kita belum melakukan kegandaan antara provinsi maupun luar negeri. Nah, setelah ditetapkannya DPS baru dilakukan eksekusi terhadap pemilih yang ganda antara provinsi maupun ganda dengan luar negeri. Nah, itulah yang akan mengurangi dari jumlah pemilih kita yang memang terdaftar di KBRI di luar negeri. Nah, terkait dengan pemutakhiran sekarang, adanya tanggapan masyarakat yang perlu kami jelaskan adalah melalui cek DPT online, pemilih ataupun pelapor dapat melakukan laporan ke lapor pemilih melalui cek DPT online. Kami akan merekap di kabupaten terhadap laporan-laporan yang memang masuk di lapor pemilih. Nah, kemudian dari tanggapan masyarakat pun ada di tingkatan PPS, PPK maupun KPU secara manual, boleh datang ke PPS maupun PPK dan di tingkat KPU kabupaten, sehingga dua lain yang kami sediakan melalui online dan melalui manual, sehingga apapun yang nanti kita harapkan menuju DPT itu semaksimal mungkin diupayakan tidak ada pemilih yang tidak terdaftar di daftar pemilih tetap. Ya, jadi berarti tahapan sekarang kita juga masih menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat apabila ada masyarakat yang belum terdaftar di dalam daftar pemilih sementara hasil perbaikan tersebut. Nah, caranya ada dua ya Pak ya, bisa secara online melalui link cekdptonline.kpu.go.id Pak ya. Dan kemudian setelah klik link tersebut akan ada tampilan yang
mensyaratkan kita masukkan nomor NIK KTP ya Pak ya. NIK KTP, kemudian klik pencarian. Nah, jika ternyata setelah klik pencarian nomor NIK KTP tersebut belum terdaftar di daftar pemilih, caranya bagaimana Pak? Nanti di lapor pemilih ada. Ada di sana menunya, ada menu laporkan sebagai pemilih, kemudian input atau upload data dukungnya. Data dukung berupa KTP dan KK. Itu secara online. Cara yang kedua adalah dengan cara melaporkan langsung ya ke petugas kita di tingkat desa yang namanya PPS atau di tingkat kecamatan yang namanya PPK. Itu berkantor di kantor desa atau di kantor kecamatan, Pak ya. Dan kemudian dari laporan tersebut akan dilakukan proses, jika data dukungnya valid, itu akan dimasukkan ke daftar pemilih untuk pemilu tahun 2024. Nah, kira-kira bedanya dengan penerimaan tanggapan masyarakat ketika tahapan setelah DPS itu dengan sekarang gimana Pak bedanya? Saya kira sama semua tahapan, karena tanggapan dan masukan masyarakat itu adalah terhadap pemilih yang memang belum terdaftar, sehingga sebagai pemilih baru mungkin karena pindah dia mempunyai KTP baru di suatu daerah, suatu tempat, kemudian karena meninggal TNS, bisa juga karena berubah status ke TNI Polri sehingga menjadi TPS juga, kemudian yang memang pensiun, nah, memang belum tercover mungkin, sehingga di pemutaran ini tanggapan masyarakat itu sangat penting terhadap perubahan-perubahan pemilih yang memang sebagai pemilih itu terdaftar sebagai pemilih baru maupun TMS sebagai pemilih di daftar pemilih. Jadi himbauan pada masyarakat seperti apa? Kalau boleh kita menghimbau dari KPU Kabupaten Buleleng, mohon dari teman kita yang disabilitas untuk melakukan perekaman sehingga mempunyai dokumen bukti diri bahwa apa yang nanti menjadi bukti diri itu, dokumen di kependudukan catatan sipil dapat kami daftarkan di daftar pemilih, sehingga hak pilih pada disabilitas itu dapat tercover dalam DPT. Berarti perekaman itu wajib Pak ya? Wajib. Karena untuk memasukkan ke dalam daftar pemilih itu harus ada KTP elektronik ya. Karena ada KTP elektronik, oleh karena itu bagi yang belum melakukan perekaman, kami himbau untuk melakukan perekaman sehingga nanti dengan dasar KTP elektronik tersebut bisa dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Mungkin sekian dulu ya Pak Lan ya. Ada tambahan lagi kira-kira? Saya kira dari kesadaran masyarakat bagi yang belum cek DPT online, kami persilakan untuk cek DPT online karena penting bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya nanti agar terdaftar di daftar pemilih tetap. Ya. Jadi demikian teman pemilih, ingat cek apakah sudah terdaftar di dalam daftar pemilih atau belum dengan mengklik link cekdptonline.kpu.go.id. Jika misalnya belum terdaftar, laporkan lewat menu di link tersebut atau bisa melaporkan ke petugas PPS maupun PPK kami di tingkat desa maupun kecamatan. Sekian untuk podcast kali ini, sampai jumpa di podcast berikutnya.